kuasa hukum yang lebih paham sih ya Bang Rasman, waktu itu yang dampingin. Abang ditanyain apa aja, Bang? Iya ditanya, ini YouTube channel milik siapa gitu loh. Ya setahu aku itu memang milik Angel Elgap Official gitu loh. Cuma diproduksi oleh siapa, yang edit siapa, nah itu bukan hak aku untuk menjawab. Kuasa hukum yang lebih paham sih ya Bang Rasman, waktu itu yang dampingin. Abang ditanyain apa aja, Bang? Iya ditanya, ini YouTube channel milik siapa gitu loh. Ya setahu aku itu memang milik Angel Elgap Official gitu loh. Cuma diproduksi oleh siapa, yang edit siapa, nah itu bukan hak aku untuk menjawab gitu loh. Terus kenapa kok dia bisa menceritakan persoalan pribadi di media sosial gitu, tujuannya untuk apa, nah kayak gitu tuh ya mereka yang berhak menjawab gitu loh. Aku cuma ya mengetahui aja gitu loh. Sejak kapan taunya, terus kalau kemarin dari hasil gelar sih ya mereka ya lingkup ini kan masih juga penyelidikan, belum jadi penyidikan, tapi ada proses penahapan yang harus dilalui gitu. Ada yang janggal nggak, Bang? Hah? Ada yang janggal menurut Abang? Sejauh ini sih prosesnya baik-baik aja, berjalan dengan baik gitu. Karena aku baru diperiksa kemarin dari beberapa pertanyaan gitu, terus di video mana yang menit keberapa yang gitu sih. Kalau dari Vicky sendiri memang masih ingin berurusan hukum dengan Angel nggak sih sebenarnya? Enggak lah, aku udah alhamdulillah udah selesai, udah apa juga. Nah ini ada Pak Camat Banter Gebang yang Pak Camat duduk, Pak. Tapi nuntut tetap jalan ya? Hah? Tuntutan tetap jalan? Ya berjalanlah prosesnya, nanti semuanya udah berjalan ya, mau nggak mau ya kita dihadirkan, namanya dipanggil kan, warga negara patut hukum ya datang, dimintai keterangan ya datang. Oke? Vicky nanggepin rumah Pak Angel Elga dirubuhin untuk melupakan masa lalu, gimana nanggepinnya, Pak Vicky? Wah itu bukan hak saya. Biarlah apapun yang dia lakukan mudah-mudahan jadi terbaik buat dia. Oke? Pak Vicky, nanggepin ini dong yang kedekatan dengan Sesi Idris itu gimana? Apa teman aja itu? Enggak, Sesi Idris mah temen aja kok, nggak ada ini, cuma kita pernah makan bareng, suap-suapan, tapi itu bukan juga jadi sebuah hubungan atau apa. Pertemanan yang baik, kok dia juga orang yang baik, orang yang berjuang untuk anak-anaknya. Aku respect aja dan seneng dia orang yang nyamanin, seru gitu, kalau kita jalan di mobil juga seru. Tapi kan sama-sama statusnya juga ada itu juga single, emang ada niatan buat ke arah sana terus? Sejauh ini sih kita berteman baik aja sama Tapi Sesi. Sesi itu termasuk sosok yang kepingin jadi pasangan Kak Vicky selanjutnya? Ya dia sih cantik ya, baik gitu loh. Cuma kan mungkin ya kita sejauh ini sepakat berteman aja yang baik. Kita nggak ada urusan apa. Tapi dari sendiri lu ini, lu sering banget jodoh sama si ini deket sama si ini. Lu sendiri gimana sih? Risih nggak sih? Enggak sih, nggak apa-apa, namanya dia tahu kita sendiri, jadi milik siapa aja untuk dijodohin siapa aja. Tipikal Kak Vicky sekarang nih yang seperti apa? Apakah yang sekarang? Nggak ada yang sih, saya- nggak ada tipikal dari segi physically harus bagaimana sih. Yang penting sih ya mudah-mudahan bisa saling mengerti. Masa lalu aku kan bukan hal yang mudah diterima, rumit gitu. Mudah-mudahan dia orang yang ikhlas untuk menerima masa lalu aku itu. Itu aja ya yang penting ya. Isu yang ini Kak Vicky, sehari 4 istri, gimana tuh nanggepin? Ya itu mah isu doang, nggak gila itu. Nggak bohong itu. Bagi waktunya gimana tuh Kak Vicky? Enggak itu. Enggak ini kok itu mah. Itu mah apa ya? Kadang-kadang bercanda-bercandaan jadi serius gitu. Memang hari ini sidang ditunda, tapi kita yakin minggu depan jaksa mampu menghadirkan lah, dan kami sudah meminta kepada majelis hakim supaya bisa dihadirkan saksi yang namanya Sinta.
Mbak Sinta ini kan kerjanya suster di sana dan tentunya dia banyak mengetahui dan kita minta dihadirkan karena itu bagian daripada saksi fakta yang melihat dan mendengar secara langsung. Oh. Kalau untuk saksi ahli buat kami sih dihadirkan atau tidak dihadirkan nggak menjadi soal karena tidak pendapat, melihat, ya? karena hanya pendapat saja. Tapi kita menginginkan adanya saksi daripada Mbak Sinta ini yang mereka tahu secara mendalam kejadian detik by detik karena memang hampir 24 jam berada di dalam rumah dan kita itu harus dihadirkan karena kami yakin dengan dihadirkannya beliau nantinya mampu mengungkap fakta-fakta yang hari ini masih sumir atau masih terselubung gitu loh, belum terungkap secara mendetail gitu. Terakhir kan informasinya hanya tinggal saksi ahli. Nah itu kan Ya. harapan abang agar diharapkan Iya, dihadirkan. karena tadi dihadirkan hanya satu saksi saja, cuma kita minta untuk seluruh saksi yang berada di dokumen, terutama yang memang melekat dengan si Angel Elga dan mengetahui, dia melihat, mendengar secara langsung setiap hari, bahkan itu adalah saksi Sinta yang bekerja di rumah Angel Elga sebagai suster daripada anaknya. Nah tentunya dengan adanya kehadiran ini kita menginginkan ada ungkapan fakta-fakta yang memang lebih nyata, bukan hanya sekedar saksi saksi ahli IT. Buat kami saksi ahli IT sudah barang tentu, paling dia hanya menjelaskan secara teoritis dan itu pun kami sudah meyakini hari ini kita bisa sampaikan bahwa apa yang didasarkan pada IT itu sudah terbantahkan semua karena bukan saudara Vicky yang melakukan distribusi, bukan saudara Vicky yang melakukan editing, dan bahkan bukan saudara Vicky yang melakukan uploading terhadap program-program televisi tersebut. Bang, Saya bilang, misalnya kayak ini ya bang, Hah? saksi ahli nggak, Mbak Sinta ini, kasih kunci tadi bilang nggak? Iya, karena kenapa Sinta ini kalau tidak dihadirkan pada akhirnya akan ngambang. Karena memang saudari Sinta ini orang yang hampir melekat 24 jam. Kalau boleh dikatakan dia adalah CCTV hidup yang memang melihat. Nah, pertanyaan kami, kenapa jaksa sulit untuk menghadirkan itu? Oh. Terkesan sulit untuk menghadirkan, bahkan dari tadi pun tidak dimasukkan saksi yang memang diharapkan hadir oleh jaksa. Harap saksi Sinta ini mampu mengungkap tabir yang selama ini dianggap oleh Angel Elga ini CCTV dan CCTV. Oke, kami berpendapat persepsi bahwa kalau memang CCTV tidak bisa dihadirkan, berarti CCTV hidup yaitu daripada saudari Sinta harus dihadirkan. Dan pertanyaan kami adalah kenapa jaksa tidak memasukkan Sinta yang memang turut dipanggil? Karena ya ada di dalam BAP, tapi di dalam persidangan tadi bahkan hanya disebutkan hanya tinggal satu saja saksi. Oh di dalam BAP ada ya? Ada hanya saksi IT saja. Buat kami berarti ada sesuatu gitu loh yang memang tidak diharapkan keterangannya daripada Sinta, hanya berdasarkan BAP dan tentunya hanya dibacakan. Saya tidak mau, dan kami memohon juga pada pihak penuntut umum mampulah menghadirkan seorang Sinta yang memang masuk ke dalam saksi yang melihat, mendengar secara langsung kejadian, bahkan 2-3 hari, bahkan 1 minggu sebelum kejadian dia tahu apakah Vicky Alman berada di dalam rumah hanya sebatas itu saja atau memang ternyata ada kegiatan-kegiatan lain yang diketahui. Dan saya yakin kalau memang saksi tidak dihadirkan, dugaan kami adalah ini saksi yang akan merugikan juga pada akhirnya. Merugikan siapa? Merugikan tuntutan daripada Angel Elga. Karena saya yakin dari kejadian-kejadian yang kemarin, saksi akhirnya mengungkapkan fakta-fakta yang sejujurnya. Karena memang mereka semua di bawah sumpah dan kita pertanyakan secara langsung. Ketika memang Sinta tidak mampu dihadirkan, berarti ada apa? Ada tanya-tanya besar dan memang kita curiga kenapa tidak dihadirkan. Oke, ini kan tadi sidang sempat telat, molor gitu kan. Besoknya sidang bakal ditunda sampai jam 3. Ini gimana sih? Jadi tegangnya nggak per jam sendiri? Ya, kita harus punya prioritas ya. Karena kan kebebasan saya saat ini adalah penangguhan atas kebijaksanaan ketua majelis. Tentunya ada peran besar di balik apapun aktivitas saya, sibuk apapun, saya harus mengutamakan karena sebagai warga negara yang patuh hukum serta saya berkedudukan sebagai seorang terdakwa yang masih berjalan proses persidangan, saya harus mematuhi mau jam berapapun ya paling saya harus
mengatur nanti bersama manajemen untuk kegiatan-kegiatan syuting mana yang disesuaikan dengan waktu saya dalam bersidang, dan tentu utama prioritas saya dalam bersidang. Ya. Bang, lagi tadi yang Sinta itu bisa diduga yang pembantu yang Bu Yati itu bukan sudah? Bukan, Sinta Astriani itu suster yang bekerja di rumah saksi pelapor itu Angel Elga, yang sempat disebutkan juga bahwa beliau mengurus anak daripada Angel Elga. Jadi kami yakini dari tim kuasa hukum ketika suster itu berada di dalam rumah, artinya dia mengetahui secara utuh aktivitas yang terjadi di dalam rumah itu. Secara utuh pasti dia mengetahui. Mungkin nggak kalau misalnya nggak dihadirkan, abang sendiri yang panggil? Dia jelasin sama Arif. Ya, kalau terkait menghadirkan saksi dalam berkas perkara itu kan bebannya dari jaksa penuntut umum, Mas. Jadi bebannya kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi yang memang diperiksa pada proses penyidikan sebelumnya di kepolisian. Jadi bebannya di jaksa penuntut umum. Oh. Kita hanya meminta supaya semua saksi yang dalam berkas itu Oke, oke ya semuanya. Ada harapan terakhir, Kak Vicky? Ya masih proses tuh dalam persidangan. Nanti juga kuasa hukum lebih paham langkah mana yang akan diambil dan ya.